masing-masing penarikan ATM 2,5 juta. Enggak, sini deh. Ada apaan sih? Ini aku nemuin dompetnya Roy. Dan aku lihat ada penarikan uang masing-masing 2,5 juta. Totalnya 20 juta. Dan ini tanggalnya juga... Ini tepat banget sebelum Roy meninggal, nggak? Buat apa ya dia ngambil uang cash sebanyak ini? Gue tuh tau banget Roy gimana orangnya. Oke, dia tuh emang boros banget. Cuman masalahnya dia nggak pernah narik uang cash sebanyak itu buat apaan. Dan tiap kali belanja transaksi selalu pakai kartu. Gue agak bingung sekarang. Agak aneh sih. Ya berarti dia ada keperluan mendesak dong, nggak? Sampai-sampai dia harus ngambil uang cash 20 juta. Gue gak tau pasti. Dan gue gak bisa berasumsi apa-apa. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi titik temu awal. Kita ketemu bukti-bukti atas kematian Roy. Mudah-mudahan. Coba kita cari yang lain ya. Coba sini, bentar. Taruh sini aja. Ini juga ada handphone loh. Laptop, bentar. Ini handphonenya mati. Kira-kira bisa nyala nggak ya kalau udah lama mati kayak gini? Gak tahu deh. Coba ya. Coba gue nyalain bentar. Siapa tuh ada bukti-bukti file di sini. Gak bisa nyala lagi. Ini juga rusak lagi. Udah deh, mendingan nanti coba di-charge mungkin kali ya. Supaya bisa nyala. Gimana ntar deh di rumah. Di sini, disatuin aja dulu. Ini benar-benar penting banget. Oke, coba cari lagi. Loh, kunci gudang kok gantung di pintu ya? Wah, kalau Pak Al tahu bisa marah nih. Gimana? Udah nggak ada yang lain kan? Untuk sementara sih cuma itu aja sih. Gue sih benar-benar berharap handphone sama laptopnya masih bisa nyala. Ya siapa tahu kita bisa ketemu petunjuk siapa pembunuh Roy yang sebenarnya. Ya. Semoga semua ini bisa jadi petunjuk ya. Yaudah yuk. Itu kunci. Masa sih, Mas? Kok kunci sih? Siapa? Halo? Ada orang di depan? Tolong! Tolong buka pintunya! Siapapun di depan tolong dibuka. Aduh, nggak masa kekunci sih? Tolong! Udah jangan panik. Udah, bentar ya. Aduh, gimana? Jangan panik. Gue telepon aja. Kok nggak bisa? Nggak ada sinyal dong. Gak ada sinyal. Coba handphone lu, bisa nggak? Iya nggak sama, aku juga nggak ada sinyal. Aduh gimana dong, masa kita kekunci di gudang sih? Ya mau gimana lagi? Ada orang? Tolong bukain pintunya dong, siapa yang di luar? Siapa yang kunci sih? Ya nggak tahu. Gimana dong, aku takut kekunci di gudang kayak gini. Ya jangan panik, nggak boleh panik. Ada Angga di sini, oke? Mama sayang banget sama kamu, Nang. Elsa, ngapain dia datang? Mana gue tahu. Tapi yang bikin gue bingung, tadi dia tuh ngecek tasnya Rena. Gue gak ngerti deh tuh ngapain. Oh iya, aku mendingan telepon Elsa kali ya. Sekarang saksi utamanya justru meninggal. Kenapa nggak dari dulu aku coba untuk menyelidiki kasusnya Andin?
kesannya sekarang jadi masuk ke jalan yang buntu. Ya udahlah sayang. Mungkin iya sekarang kita gagal. Tapi semoga kita masih bisa cari bukti-bukti yang lainnya kan? Ya, sama aja jalan dari nol lagi dong. Ya nggak apa-apa sayang. Intinya kita udah berusaha untuk bantuin Mbak Andin semampu kita. Ya. Ya udah kalau gitu aku mandi dulu, abis itu nanti aku siapin makan. Oke? Andin nelfon. Halo Elsa, kamu ngapain ya ke sekolahnya Rena? Dan terus kenapa kamu ngacak-ngacak tasnya Rena? So tadi Mirna lihat soalnya. Elsa menggeledah tasnya Rena. Loh mas? Elsa mana mas? Maaf, Din. Elsa lagi di kamar mandi. Apa betul? Elsa menggeledah tasnya Rena? Kata Mirna sih gitu, makanya aku mau nanya sama Elsa. Ngapain dia geledah tasnya si Rena? Atau mungkin kamu tahu mas, ngapain dia ngelakuin itu? Aku juga nggak tahu. Nanti aku coba tanya sama Elsa ya. Ya udah kalau gitu makasih ya mas. Din, sebentar. Ada apa lagi? Aku benar-benar minta maaf, Din. Kalau dulu aku nggak percaya sama kamu dan tidak memperjuangkan kamu. Tapi aku berharap semoga Aldebaran tidak seperti aku, Din. Dan sekali lagi, aku benar-benar minta maaf, Din. Saat ini aku gagal. Gagal untuk mencari bukti buat kamu. Selamat sore Mas Al. Mas Al, Kiki tuh mau ngomongin tentang itu. Mas. Mas Al ini gimana sih masa badmu terus-terusan? Kan Kiki kan mau bahas tentang soal anting. Wah, apa ntar aja kali yang ngomongnya ya Kiki ya ke Mas Al ya. Moodnya lagi begini. Nanti yang ada malah Kiki diserangap lagi sama Cang Tutul. Mending kalau diserangap doang, kalau dicakar terus habis disembur. Kan medeni masalah kalau udah kayak gitu. Nanti aja deh. Waduh, Ayang Kiki, kenapa lagi sih? Itu muka ngapa ditekuk begitu? Udah kayak amplop kondangan. Kayak kanebo kering tuh kalau. Lagi PT. Mas Al itu loh, gak kelar-kelar bad moodnya terus udah gitu Kiki baru ngomong gak didengerin, jalan main ngeluyur-ngeluyur aja. Lu tahu Pak Bos, pasti dia lagi mikirin Andin tuh, ya kan? Udah pasti lah Mir, gua aja kepikiran. Apalagi Pak Bos sekarang sendiri. Yang heran nih gua ya, ngapa rumah tangga orang gua pikirin lah, gua mah rumah tangga juga gua belum bangun. Semennya habis. Bisa gitu. Ya begitulah. Gue mau tidur mikirin, bangun tidur mikirin, mikir mulu tiap hari. Hidup tuh udah kayak di roller coaster gitu dah. Nah, itu the power of Aldebaran Alfahri, Sultan Pondok Pelita. Kalau dia banyak pikiran, kita itu pikiran juga. Kalau dia bad mood, kita yang kena sembur. Kalau dia tinggal lagi gak enak, kita napas aja kayak bawahnya udah salah. Apa sih Mbak Mir emang kayak gitu
ngomongin saya. Sini. Ngomong di depan saya coba. Maaf Pak Bos, Uya balik ke pos dulu. Udah sore nih, Rena belum dimandiin. Iya. Aduh. Kiki, mandiin siapa ya? Oh iya, mandiin Bunga. Sebentar. Kamu ke sekolahannya Rena? Ngapain kamu ngegeledah tasnya Rena? Maksudnya apa sih, sayang? Andin barusan telepon. Dia bilang kalau Mirna ngelihat kamu ngegeledah tasnya Rena. Ngapain coba? Dia curiga sama gue dan dia bilang ke Mbak Andin kalau gue meriksa tasnya Rina. Nambah masalah aja sih. Elsa, Oh, itu tadi gini sayang, aku tuh lagi megang tasnya Rena. Tapi nggak sengaja jatuh, terus barangnya berantakan. Akhirnya aku rapin lagi. Gitu doang. tas jatuh. Kamu yakin gak ada yang lain? Apa sih yang kamu cari? Aku nyari sesuatu apa di dalam situ, di tas Rena tuh nggak ada. Apa karena kamu dengar dari Mbak Andin langsung percaya? Iya? Gak usah mau Andin. Masalahnya ada saksi mata, Mirna ngeliat sendiri. Kamu ngegeledah, bukan ngerapihin. Ya bisa aja Mirna salah sayang. Sayang, kamu ngomong kayak begini, kamu nggak ada di sana. Aku harus ngejelasinnya kayak gimana? Aku tuh bingung sama kamu sayang. Kamu tuh kenapa sih? Apa yang aku lakukan itu selalu salah di mata kamu. Dan yang lebih sakitnya lagi, suami aku tuh lebih percaya sama mantan istrinya ketimbang istrinya sendiri. Gak usah dibalik-balikin lagi. Malas aku bahas. Kamu kamar mandi. Aduh, jadi panjang deh nih urusan. Antingnya nggak dapet, malah masalah terus yang datang. Gimana caranya gue bisa dapetin anting itu? Gue bener-bener harus singkirin anting itu sesegera mungkin. Gimana kalau nanti Andin tahu kalau saksi itu gue yang bayar? Gimana kalau Nino dan Rafael berhasil dapetin info? Mereka pasti akan kasih tahu Andin. Bisa semarah apa nanti Andin sama gue? Dan kesempatan gue untuk kembali sama Andin dan memperbaiki semuanya pasti akan hilang.
Kenapa dulu gue ngelakuin tindakan kayak gitu ya? Kenapa dendam sudah membutakan nurani gue?